Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauful Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi sesuatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Pengertian hadis menurut kalangan ulama. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda terkait dengan pengertian hadis tersebut. Yang pertama, menurut para ahli fikih, para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkara, perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian atau peristiwa atau masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut ahli usul fikih atau usuliyun, pengertian hadis juga dijelaskan oleh ahli usul fikih. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya, takrir, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Yang ketiga itu fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama itu bayan at-takrik atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni bayan at-takrik, takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat Islam dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni bayan tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsir perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yang ketiga, bayan at-tasyri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan at-tasyri, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis, sebagaimana contoh hadis mengenai zakat fitrah. Yang keempat yaitu bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, di antara at-taghyir mengubah, al-itbal membatalkan, at-tawil memindahkan, dan atau ijalah menghilangkan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.